Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmi Cahya Ramadhani akan menjelaskan mengenai materi manajemen pembelajaran anak berkesulitan belajar. Pembahasan pertama yaitu urgensi manajemen pembelajaran untuk anak berkesulitan belajar, di mana yang perlu diperhatikan yaitu kompetensi seorang guru. Pertama yaitu kompetensi pedagogik, di mana seorang guru harus menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosi, dan intelektual, serta memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Selanjutnya, kompetensi kepribadian, di mana menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Selanjutnya, ada kompetensi sosial, di mana seorang guru bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Terakhir, ada kompetensi profesional, di mana seorang guru harus menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Selanjutnya, kita membahas mengenai definisi anak berkesulitan belajar. Menurut NGCLD, bahwa berkesulitan belajar adalah istilah umum yang mengacu pada kelompok gangguan heterogen yang dimanifestasikan oleh kesulitan yang signifikan dalam perolehan dan penggunaan kemampuan mendengar, berbicara, membaca, menulis, memberi penalaran, atau matematika. Klasifikasi dan karakteristik anak berkesulitan belajar. Disleksia atau kesulitan membaca, karakteristiknya 1. Penghilangan huruf, suku kata atau akhir kata, misalnya tangga menjadi tangga. 2. Pembalikan kata atau suku kata atau huruf, misalnya ibu menjadi ubi. 3. Mengabaikan tanda baca. 2. Disgrafia atau kesulitan menulis. Karakteristiknya 1. Lama dalam menulis. 2. Bentuk huruf tidak sesuai. 3. Tulisan tidak dapat dibaca. 4. Tidak bisa menulis sesuai dengan garis. 5. Pembalikan huruf. 6. Menggunakan huruf kecil dan besar secara acak. Ketiga, diskalkulia atau kesulitan berhitung. Karakteristiknya sulit dalam mengenali angka. 2. Kesulitan dalam menulis angka. 3. Sulit mengenal simbol penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. 4. Sulit menunjukkan angka ketika diucapkan. Konsep manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan guru dalam mengelola atau berinteraksi dengan siswa yang terjadi selama proses pembelajaran. Tujuan manajemen pembelajaran. 1. Membuat siswa belajar semaksimal mungkin sesuai potensi yang dipunyainya. 2. Membimbing siswa berdasarkan karakteristik dan kebutuhan mereka masing-masing. 3. Mengatur lingkungan fisik, sosial, dan emosi sehingga siswa dapat mendukung belajar siswa. Fungsi manajemen pembelajaran. 1. Perencanaan pembelajaran. 2. Pengaruh tujuan pengajaran yang mengacu pada 3 domain yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor. 3. Pengelolaan kelas yang berkaitan dengan pengelolaan siswa dan pengelolaan fisik. 4. Pembentukan jiwa kepemimpinan dan pembelajaran. 5. Meningkatkan mutu pembelajaran. Selanjutnya, komponen-komponen manajemen pembelajaran. 1. Perencanaan. 2. Pelaksanaan. 3. Evaluasi. Pembelajaran kooperatif. Konsep dasar pembelajaran kooperatif. Pelajaran kooperatif merujuk pada berbagai macam metode pengajaran di mana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lain dalam mempelajari materi pembelajaran. Elemen-elemen pembelajaran. Pertama, positive interdependence atau saling ketergantungan yang positif. Kedua, interaksi tatap muka yang meningkat. Ketiga, individual accountability atau pertanggungjawaban individu. Keempat, kolaboratif skill, kemampuan kerjasama. Dan terakhir, proses kelompok. Tutor sebaya.
Tutor sebaya adalah strategi yang melibatkan siswa sebagai tutor akademik atau melayani tute. Tute adalah siswa yang mendapat layanan tutor sebaya. Biasanya, siswa dengan kinerja tinggi dipasangkan dengan siswa yang berprestasi rendah dalam hal akademis maupun perilaku. Pembelajaran dengan tutor sebaya mengacu pada metode pembelajaran yang menggunakan pasangan siswa berprestasi tinggi atau mengajar siswa dengan kinerja rendah di lingkungan kelas atau di tempat umum di luar sekolah di bawah pengawasan seorang guru. Adapun model tutor sebaya pertama, class with peer tutoring, kedua, cross-aid peer tutoring, ketiga, peer assisted learning strategies, keempat, reciprocal peer tutoring, 5, sum-aid peer tutoring. Pembelajaran di ruang sumber. Ruang sumber adalah ruang kelas di mana program pendidikan khusus dilakukan kepada siswa yang mengalami hambatan dan kesulitan belajar. Tujuan dan jenis ruang sumber. Tujuan ruang sumber adalah merencanakan, mengembangkan, dan memberikan strategi pendidikan yang memenuhi kebutuhan belajar unik dan bervariasi dari seorang siswa berkesulitan belajar. Jenis ruang sumber dibagi 1. Ruang sumber kategorik, 2. Ruang sumber lintas kategoris, 3. Ruang sumber non-kategoris. Itulah tadi beberapa penjelasan mengenai manajemen pembelajaran anak berkesulitan belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.